影，他也是个什么？谁他妈跟你商量？愣着干嘛？看住他，上啊！我跑两把！Dalam dunia kriminal, tidak ada perampokan besar yang terjadi secara tiba-tiba. Setiap aksi yang mereka lakukan selalu dimulai dari rencana yang matang dan dieksekusi dengan perhitungan detail agar semuanya berjalan aman. Para pelaku biasa bekerja dalam tim dengan tugasnya masing-masing. Ada yang menjadi pengalih perhatian, perancang strategi, jaga pos, dan dalam banyak kasus besar, selalu ada satu sosok yang mahir bersembunyi dan membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mencarinya. So, bagaimana mereka bisa mengecoh pihak kepolisian tanpa berlama-lama lagi karena bentar lagi mau rewang bantuin tetangga ngunduh mantu? Kita langsung aja jump ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang sedang berkumpul di dalam mobil dan menunggu waktu yang pas untuk merampok sebuah mobil pengangkut uang milik bank swasta. Mereka bukan pemula, melainkan telah melakukan aksinya selama beberapa kali sehingga persiapannya sudah sangat matang. Dan ketika salah satu rekannya yang sedang mengintai dari atas gedung memberi aba-aba, mereka pun langsung bergerak dan mulai menjalankan aksinya. Sialnya, aksinya tersebut sempat mengalami kendala ketika salah satu perampok yang bernama Xiao Bao terkena tembakan dari seorang petugas. Bahkan mereka berniat meninggalkannya karena menurut mereka kehilangan satu orang tidak akan menjadi masalah. Namun Wu Shengli yang merupakan sahabat dekat Xiao Bao tetap memaksa untuk menyelamatkannya. Alhamdulillahnya Xiao Bao masih selamat karena dia menggunakan tameng yang berhasil menahan peluru. Sesampainya di markas, mereka langsung disambut oleh seseorang yang menjadi otak dari rencana perampokan tersebut yang kita panggil saja Madun, di mana dia menyambut mereka dengan manis karena telah berhasil menjalankan tugas, meskipun di sini sempat terjadi ketegangan karena Madun memberikan informasi yang salah sehingga nyaris mencelakai Xiao Bao. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan sekumpulan bapak-bapak pengangguran yang sedang main judi atau otok di sini, di mana mereka berharap bisa mendapat cuan banyak dari permainan tersebut. Namun, suasana mendadak ricuh ketika salah satu player bermain curang tanpa mereka sadari dia adalah seorang intel kepolisian bernama Kapten Jiang yang ditugaskan untuk memberantas dan menangkap seorang bandar judi. Setelah selesai dengan tugas tersebut, Kapten Jiang mendapat laporan tentang sekelompok perampok yang menjarah uang milik sebuah bank swasta dan begitu mendengar detail kejadiannya, dia langsung bisa memastikan kalau otak di balik pencurian itu adalah Madun karena orang itu adalah target operasi yang selama ini dia incar. Tanpa membuang waktu, Kapten Jiang pun langsung mengumpulkan tim dan bergegas menuju lokasi yang kemungkinan menjadi markas Madun untuk menangkapnya. Malam harinya ketika Madun sedang menanam umbi dengan salah satu rekan wanitanya, Xiao Bao secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka di mana dari pembicaraannya itu terungkap kalau Madun berencana menghabisi seluruh rekan-rekannya dan mengambil semua uang hasil perampokan tersebut. Xiao Bao pun sempat memberitahu Wu Shengli tentang hal itu, namun dia tidak menggubris omongan tersebut dan menganggap Xiao Bao hanya salah dengar. Tidak berselang lama, Madun datang ke sana dan berniat membagi hasil rampokan mereka secara adil. Awalnya semua terlihat normal seolah dia benar-benar ingin membagi keuntungan dengan jujur. Namun tanpa mereka sadari, Madun sudah menyiapkan rencana licik dengan membuat mereka teler dan begitu mereka semua kehilangan kesadaran, saat itulah dia langsung melancarkan aksinya untuk menghabisi mereka satu persatu dimulai dengan rekan wanitanya.
Sampai di sini, Xiaobao yang masih setengah sadar berusaha menenangkan diri meskipun sebenarnya dredeg karena dia tahu betul bahwa cepat atau lambat Madun akan menghabisinya. Dalam tekanan itu, dia sempat teringat dengan masa lalu kelam saat momen ayahnya tewas ditabrak babi hutan yang meninggalkan trauma dan luka yang tidak pernah sembuh. Namun perlu diketahui, ada alasan dia direkrut dalam perampokan tersebut. Xiaobao bukanlah orang sembarangan, melainkan sosok jenius yang mahir dalam hal perencanaan, persenjataan, dan perakitan bahan peledak, di mana sebelumnya dia secara diam-diam telah menyabotase salah satu peluru milik Madun dengan memotong ujungnya. Benar saja ketika Madun menembak ke arahnya, peluru itu meledak sehingga membuat Xiaobao memiliki kesempatan untuk melawan. Di saat genting itu, Xiaobao sempat mendapat bantuan dari Wu Shengli yang dari tadi berada di kamar mandi, di mana mereka bekerja sama untuk melawan Madun dengan sekuat tenaga. Tapi meskipun melawan dua orang sekaligus, Wu Shengli dan Xiaobao tetap kesulitan untuk melumpuhkan Madun karena kekuatannya yang jauh di atas mereka. Disinilah Xiaobao memberanikan diri mengambil resiko dengan memungut pistol rakitan miliknya, berusaha memperbaikinya dalam kondisi kepepet itu dan... Belum selesai dengan masalah itu, muncul masalah lain ketika Kapten Jiang dan anak buahnya sudah datang untuk menggerebek tempat tersebut. Terpaksa, Xiaobao memutuskan untuk kabur dan pergi meninggalkan Wu Shengli begitu saja demi keselamatannya. Di tempat kejadian, Kapten Jiang dan timnya menemukan 4 orang yang sudah tewas dan 1 orang yang masih selamat yaitu Wu Shengli. Selain itu, mereka juga menemukan tas berisi uang hasil curian. Namun saat Kapten Jiang mengangkat tas tersebut, ternyata di bawah tas itu terdapat bom molotov yang hampir membuatnya meninggal. Dari hasil olah TKP, Kapten Jiang curiga kalau sebenarnya ada 6 tersangka dalam kasus tersebut dan kemungkinan besar 1 orang berhasil melarikan diri. Di mana orang itu tidak lain adalah Xiaobao yang berhasil kabur setelah diam-diam bersembunyi di bawah air untuk mengelabui petugas kepolisian. Singkat cerita, setelah Wu Shengli pulih, dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, sementara pihak kepolisian terus melanjutkan penyelidikan karena Kapten Jiang masih yakin akan adanya tersangka ke-6. Namun karena petunjuk yang tidak mencukupi dan ditambah lagi Wu Shengli tetap bungkam tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, akhirnya penyelidikan itu pun dihentikan dan kasusnya dianggap selesai sampai akhirnya Wu Shengli resmi dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik di dalam penjara. 8 tahun kemudian, diperlihatkan kepala polisi dan Kapten Jiang yang tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan setelah menerima laporan tentang identifikasi tersangka ke-6 yang mulai menemukan titik terang setelah bertahun-tahun nihil. Tapi sekarang, kepala polisi pun hanya bisa menyesal karena waktu itu dia terlalu meremehkan analisa Kapten Jiang dan menutup kasus tersebut terlalu cepat. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan seorang mas-mas yang sedang mengadakan acara syukuran untuk merayakan keberhasilannya membuka kedai kaset miliknya. Dan orang itu tidak lain adalah Xiaobao yang kini hidup di pinggiran kota di mana dia mengubah identitasnya dengan menjalankan usaha toko kaset bersama pacar barunya. Tepat di hari pembukaan tokonya, Xiaobao kedatangan seorang distributor kaset yang kita panggil saja si Pirang, di mana dia datang membawa banyak kaset untuk dijual di toko tersebut. Bahkan dia menjanjikan pasokan film-film terbaru yang belum dijual di pasaran agar usaha Xiaobao bisa cepat berkembang. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Xiaobao dengan senang hati menerima tawaran tersebut.
Tapi malam harinya saat toko sudah mau tutup, tiba-tiba ada seorang ibu bersama anaknya yang datang ke sana sambil marah-marah karena kaset yang mereka beli ternyata berisi video Sure. Xiaobao pun sempat terkejut dan mulai menyadari kalau kaset itu bukan miliknya, melainkan kaset titipan dari si Pirang yang sengaja ingin menjebaknya. Belum selesai dengan masalah kaset, muncul masalah lain ketika Xiaobao diajak pacarnya untuk menemui calon mertuanya dan betapa terkejutnya saat dia mengetahui kalau calon mertuanya adalah petugas yang sempat menembaknya di awal film. Untungnya waktu itu Xiaobao menggunakan topeng sehingga identitas aslinya tidak ketahuan. 当年啊，一个都逃不掉，不可欺负我女儿，我要你的命！ 看路啊，看路！ Sekembalinya ke toko, Xiaobao kembali dikejutkan ketika melihat tokonya sudah berantakan dan setelah dia melihat CCTV, ternyata orang itu adalah Wu Shengli yang sebelumnya sudah dibebaskan dari penjara. Tapi perlu diketahui, kedatangan Wu Shengli ke sana bukan untuk balas dendam karena Xiaobao seolah telah meninggalkannya begitu saja, melainkan untuk mengajak Xiaobao kembali berbisnis. 有单大生意，要4把枪，杀人放火的事我不想干。 Awalnya, Xiaobao menolak tawaran tersebut karena dia sudah capek, sudah tobat dan ingin hidup tenang tanpa beban. Namun ketika Wu Shengli mengingatkannya kalau dialah seseorang yang dulu telah menyelamatkan hidup Xiaobao dan selama 8 tahun melindunginya saat berada di penjara, ditambah lagi rencana pernikahannya yang sudah jelas membutuhkan biaya besar sehingga Xiaobao pun mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. 师傅，师傅，师傅，师傅！ 我为你阻挠的。 Setelah Wu Shengli pergi, diperlihatkan 2 orang polisi yang datang ke toko kaset Xiaobao karena menerima laporan dari warga setempat yang memberitahu kalau tokonya telah menjual kaset haram. Tanpa banyak penjelasan, mereka langsung membawa Xiaobao ke polsek terdekat untuk diminta keterangan lebih lanjut. 这事儿跟我没关系，我不知道这道问题。 Kondisi yang sama juga terjadi kepada Wu Shengli yang kembali akan ditangkap oleh Kapten Jiang setelah sebelumnya dia mendapat titik terang mengenai kasus pencurian uang 8 tahun lalu yang melibatkan tersangka ke-6, di mana dia berniat kembali menginterogasi Wu Shengli terkait hal itu. Sialnya di tengah perjalanan, 2 rekan baru Wu Shengli yang dia kenal dari penjara tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya dengan begitu saja menubruk mobil Kapten Jiang sehingga Wu Shengli bisa melarikan diri. 老大，快，警察来了！别跑！ 你们应该去抓那个岳泰安，就是以前黄毛。 Kembali ke interogasi, di sini Xiaobao menjelaskan kalau kaset-kaset haram itu sebenarnya adalah milik si Pirang sementara dia hanya dititipi. Namun untuk memastikan hal itu, mereka memerlukan waktu sehingga Pak Polisi memutuskan untuk menahannya sementara waktu. Di sini saat Xiaobao digiring menuju ke sel, dia juga sempat berpapasan dengan Kapten Jiang yang baru kembali ke kantor untuk melaporkan kalau Wu Shengli berhasil kabur. 里面那位确实是口主，这一周的收入也就不到100块钱，按例我们是应该没收的。 Singkat cerita, setelah pihak kepolisian menemukan bukti bahwa Xiaobao benar-benar hanyalah korban dari si Pirang, dia akhirnya resmi dibebaskan. Namun belum sempat bisa bernafas lega, dia kembali mendapat musibah ketika mengetahui kalau calon istrinya telah dihajar oleh seseorang saat berada di toko kaset yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. 哎，你动下！他不会见你，你别骚扰他。 他被人打得流产了。 Kejadian itu pun membuat Xiaobao benar-benar hancur. Ditambah lagi ayah mertuanya yang ikut menyalahkannya karena gagal menjaga calon istrinya. Dalam kondisi putus asa itulah, Xiaobao mencari petunjuk tentang siapa yang telah menganiaya istrinya dan ternyata orang itu tidak lain adalah si Pirang. Tanpa membuang banyak waktu, Xiaobao kemudian pergi menemui si Pirang dan berniat menuntut balas kepada seseorang yang telah menyerang calon istrinya. 我去找你的。 派人接你啊！ 好，一会儿见。 什么情况啊？
Sesampainya di TKP dengan perasaan yang campur aduk, Xiaobao masih berpura-pura tenang dan berusaha menenangkan diri saat berhadapan dengan si Pirang, di mana dia kemudian membawa Xiaobao ke sebuah ruangan yang digunakan untuk memproduksi video haram. Namun belum sempat bereaksi, saat itulah anak buah si Pirang muncul dan berniat menghabisi Xiaobao karena alasan si Pirang menghancurkan dan menganiaya calon istrinya adalah karena Xiaobao telah melaporkannya ke pihak kepolisian. Sampai di sini, Xiaobao mencoba melawan sebisanya menggunakan senapan paku rakitannya dan nekat membakar tempat tersebut menggunakan bom molotov yang sudah dia persiapkan. Di tengah kondisi kritis itulah, Wu Shengli yang sedari awal membuntuti Xiaobao juga muncul bersama dua rekannya untuk membantunya. Meskipun dari segi tampang seperti orang lemah dan terkesan cupu, pada momen ini diperlihatkan sisi lain Xiaobao yang jauh lebih mengerikan saat emosinya meledak. Amarahnya benar-benar lepas kendali hingga membuat Wu Shengli tidak percaya saat melihat bagaimana Xiaobao terus melampiaskan dendamnya kepada si Pirang, bahkan ketika orang itu sudah dalam kondisi tewas. Tidak hanya itu, Xiaobao kemudian menghapus semua rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak, di mana dia juga dengan entengnya menghabisi seorang wanita yang sebenarnya tidak salah apa-apa hanya untuk menghilangkan bukti. Sampai di sini, dia juga membersihkan mayat si Pirang bersama barang bukti lainnya di lubang buaya tepat di belakang gedung, dan pada momen ini, Wu Shengli lalu menyalahkannya kalau semua ini terjadi karena Xiaobao hidup dalam kemiskinan. Dari situ, Xiaobao akhirnya sepakat bekerja sama dengan Wu Shengli untuk kembali melakukan aksi perampokan. 喂，您好，师傅，被吓死了。 Keesokan harinya, diperlihatkan Kapten Jiang dan timnya yang menuju ke sebuah rusun untuk menggerebek Wu Shengli setelah mendapat laporan tentang keberadaannya. Namun setibanya di sana, mereka sama sekali tidak menemukan siapapun dan menduga kalau Wu Shengli sudah lebih dulu melarikan diri. Tanpa Kapten Jiang sadari, sebenarnya Wu Shengli bersama Xiaobao dan dua rekannya masih bersembunyi di lantai atas. 老天有眼，别他妈废话了，帮忙！ Ternyata mereka sedang membuat senjata rakitan dan menyiapkan beberapa bom untuk melancarkan aksi perampokan, di mana mereka berniat kembali merampok mobil pengangkut uang milik bank swasta sama seperti yang pernah mereka lakukan di awal film. Tujuannya jelas, Xiaobao tidak ingin hidup melarat karena menurutnya semua akan berjalan sebagaimana mestinya ketika seseorang memiliki uang yang cukup. 这个自孽烟选淮海路，监控少死角，枪和炸药不到万不得已的时候，下午5点半，最后一趟运钞车。 Setelah persiapan lengkap, Xiaobao lalu memberitahu tentang rute yang biasa dilewati mobil pengangkut uang. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan satu hal penting yang intinya tujuan mereka hanya untuk merampok, bukan menghabisi siapapun, bukan tanpa alasan. Tapi Xiaobao tahu kalau calon mertuanya adalah salah satu petugas yang mengawal mobil uang tersebut, dan sebagai langkah terakhir, mereka kemudian menguji dan melatih penggunaan senjata rakitan mereka yang sudah dibuat agar tidak terjadi kesalahan saat operasi berlangsung. Keesokan paginya, mereka pun membagi tugas masing-masing, di mana Wu Shengli dan kedua rekannya bertugas sebagai eksekutor untuk menghentikan mobil pengangkut uang, sedangkan Xiaobao tetap berada di tempat aman untuk mengawasi situasi dan memberi arahan kepada ketiga rekannya selama aksi berlangsung. 确保对方看不见你。不到万不得已时，千万不要。 啊！
Awalnya semua berjalan normal dan sesuai rencana, namun sebuah insiden terjadi ketika anak buah Wu Shengli salah melemparkan bom, di mana seharusnya dia melemparkan bom asap, tapi yang dia lempar justru granat rakitan yang membuat mobil pengangkut uang terbakar. Sampai di sini, mereka masih bisa mengendalikan situasi dan bersiap kabur setelah berhasil mengamankan uang hasil curian mereka. Namun pada waktu yang bersamaan, mertuanya Xiao Bao muncul dan berusaha untuk menghentikan mereka. Meskipun menghadapi 3 orang sekaligus, tapi mertuanya Xiao Bao yang biar gampang kita panggil saja Paman Zhao, dia mampu meladeni perlawanan Wu Shengli dan kedua rekannya dan membuat situasi menjadi kacau. Sampai akhirnya mobil tersebut kehilangan kendali dan terguling setelah menabrak tumpukan material di pinggir jalan. Malam harinya, Kapten Jiang dan timnya langsung berangkat ke lokasi kejadian untuk mengolah TKP. Dari hasil pemeriksaan tersebut, mereka memastikan bahwa para pelaku telah melarikan diri dan membawa mertuanya Xiao Bao sebagai sandera. Selain itu, Kapten Jiang juga menemukan bukti kuat yang mengarah kepada Wu Shengli sebagai pelaku utama dalam aksi perampokan tersebut. Wu Shengli 在淮海路现身，另外2人。 这第6个人到底在哪儿呢？ Kembali ke Wu Shengli, situasi semakin rumit ketika dia membawa mertuanya Xiao Bao ke markas sebagai sandera. Tindakan itu jelas beresiko karena identitas Xiao Bao sebagai perampok akhirnya diketahui oleh calon mertuanya. Keadaan pun tambah bulet ketika Kapten Jiang dan tim gegana telah mengepung tempat tersebut dan karena nggak ada pilihan lain, Xiao Bao memikirkan sebuah rencana dan terpaksa menumbalkan mertuanya sendiri sebagai alat agar dia yang bisa melarikan diri. 是赵国立，我的。 Dalam kondisi terkepung, Xiao Bao berusaha melarikan diri dengan menyelinap di antara kerumunan warga yang dievakuasi. Tapi lain halnya dengan Wu Shengli dan kedua rekannya yang justru berniat untuk melawan pihak kepolisian. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi mereka mengingat jumlah dan perlengkapan mereka kalah jauh dari pihak kepolisian. Namun Wu Shengli masih memiliki beberapa bom rakitan buatan Xiao Bao untuk menahan Kapten Jiang dan timnya, di mana dia menggunakan bom tersebut kepada para warga sipil agar mereka memiliki waktu untuk melarikan diri. Tidak berhenti di situ, Wu Shengli dan satu rekannya yang masih tersisa nekat menyandra satu bus sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan diri. Tidak tinggal diam begitu saja, Kapten Jiang lalu berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan para penumpang yang disandra sampai dia berhasil masuk ke dalam bus tersebut. Di sini, Kapten Jiang masih harus menghadapi Wu Shengli di mana rekannya yang bertugas sebagai driver secara tidak sengaja terkena tembakan yang langsung membuatnya tewas saat itu juga. Hal itu tentu saja membuat kondisi semakin tidak terkendali karena bus yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan membahayakan seluruh penumpang. Dalam situasi tersebut, Kapten Jiang segera memerintahkan kepala polisi membuat penghalang untuk menghentikan bus itu karena ternyata remnya juga blong akibat dari tembakan barusan. Dan di saat yang sama, Wu Shengli masih terus menyerangnya dan tidak memberi celah untuk menyelamatkan para penumpang yang menjadi sandera.
Untungnya, pihak kepolisian berhasil mengevakuasi seluruh penumpang dengan bantuan truk, di mana sekarang tinggal hanya Kapten Jiang dan Wu Shengli yang berada di dalam bus tersebut. Lalu ketika Wu Shengli berniat untuk mengakhiri semuanya dengan senapannya, tiba-tiba alhamdulillah, Kapten Jiang akhirnya selamat dari insiden tersebut meskipun mengalami luka akibat benturan keras. Namun tidak dengan Wu Shengli yang tewas seketika karena terkena ledakan dari senjatanya sendiri, di mana hal itu juga membuat Kapten Jiang kembali menemui jalan buntu karena seperti yang diketahui, Wu Shengli adalah satu-satunya petunjuk terakhir untuk menemukan pelaku ke-6 dari perampokan 8 tahun yang lalu yang kemungkinan juga terlibat dalam perampokan kali ini. 怎么事？我胜利在内的3名匪徒都已经被击毙了。 Di sisi lain, Xiao Bao yang berhasil melarikan diri akhirnya bisa bernafas lega setelah mendapat kabar kalau 3 rekannya sudah tewas. Dari sini, perlahan akhirnya terungkap bahwa Xiao Bao sebenarnya jauh lebih licik dari siapapun dan otak di balik semua insiden yang membuat ketiga rekannya meninggal tidak lain adalah dirinya sendiri, di mana dia telah menyabotase semua senjata Wu Shengli dan rekan-rekannya sejak awal. Bukan tanpa alasan, tapi Xiao Bao sengaja melakukan hal itu untuk menumbalkan teman-temannya karena hanya dengan cara itu, aksi kejahatannya tidak akan pernah terungkap oleh pihak kepolisian. Dan sekarang dia bisa bebas dan move on setelah menghapus semua yang telah dia lakukan di masa lalu. 师傅， Kembali ke Kapten Jiang, malam harinya dia mendapat laporan dari timnya yang menemukan rekaman CCTV jalanan di mana dalam rekaman tersebut menunjukkan kalau seseorang mendatangi si Pirang sebelum mereka tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Dan orang yang dimaksud tidak lain adalah Xiao Bao yang merupakan calon menantu dari petugas pengamanan uang yang sebelumnya tewas, sekaligus kawan lama Wu Shengli di mana mereka berasal dari wilayah yang sama. Merasa ada yang janggal, Kapten Jiang pun memutuskan untuk mendatangi Xiao Bao di tokonya untuk memastikan kecurigaannya tersebut. 所以我们就找到了这儿。是的，就是黄毛，怪不得跟人间蒸发了一样。吴小宝， 对呀、 辛苦了啊！ Sesampainya di sana, Kapten Jiang langsung to the point dan menanyakan keterkaitan Xiao Bao dengan kematian si Pirang dan kasus perampokan uang di awal film yaitu Wu Shengli. Namun Xiao Bao berdalih kalau dia hanya sebatas kenal dan tidak akrab-akrab banget karena Wu Shengli kerap membulinya. Tapi yang sebenarnya dilakukan Kapten Jiang adalah dia sengaja menanyakan hal itu kepada Xiao Bao untuk memancing reaksinya. 给我抓住！你们警车给我带走！ Sesuai dugaan setelah Kapten Jiang pergi, Xiao Bao buru-buru prepare untuk melarikan diri dengan membawa hasil uang rampasannya setelah mengira kalau kejahatannya telah diketahui oleh pihak kepolisian. Sialnya begitu keluar dari toko, Kapten Jiang masih menunggunya di luar dan karena nggak ada pilihan lain, Xiao Bao mengaku kalau dia hanya ingin pergi memancing dan terpaksa mengajak Kapten Jiang yang bersikeras ikut bersamanya ke spot pemancingan. Begitu sampai di lokasi, Xiao Bao berusaha tetap tenang dan mengendalikan keadaan agar semuanya terlihat normal, di mana dia mencoba mengulur waktu sembari mencari alat untuk menghabisi Kapten Jiang. Sampai akhirnya ketika Kapten Jiang sedang membuka tas milik Xiao Bao, pada saat itulah dia langsung menyerangnya dari belakang. Namun satu hal yang perlu diingat, Kapten Jiang bukanlah polisi sembarangan melainkan seorang intel berpengalaman yang sudah hampir setiap hari menghadapi target berbahaya. Meskipun tangan kanannya cedera, Kapten Jiang tetap mampu melawan sampai akhirnya Xiao Bao justru terjatuh setelah kejirat cor-coran. Sampai di sini, sedari awal Xiao Bao mungkin hanyalah korban sehingga membuatnya bisa menjadi perampok 8 tahun yang lalu. Semua orang mendesaknya untuk berbuat lebih termasuk Wu Shengli, mertuanya dan bahkan sekarang Kapten Jiang.
Sampai akhirnya dia baru bisa merasakan kedamaian ketika hampir mati, dan kita pun juga begitu. Akan selalu ada masalah selama kita masih hidup. Tapi di sini jugalah letak kuncinya, karena kalau kalian sadari, sebagian besar masalah kita hanya ada dalam pikiran, dan meskipun nyata sekalipun, hal itu tidak akan selamanya, karena selama kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah hal itu. Bahagia tertawa bersama orang-orang terdekat meskipun gitu-gitu aja. Dan di sini saat sudah hampir mati pun, Xiao Bao masih bisa kembali diselamatkan untuk menanggung hukuman atas semua yang telah dilakukannya, sampai akhirnya tetap saja dia dijatuhi hukuman mati. Namun satu hal yang membuatnya kali ini sangat menyesal adalah tidak semua orang seperti yang dia pikirkan, di mana Kapten Jiang sempat mengatakan kepadanya kalau sebelumnya calon mertuanya sudah berniat untuk menjamin kebebasannya jika saja Xiao Bao mengakui perbuatannya 8 tahun yang lalu. 其实老天爷没有对你不公，